Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, ini masih pagi banget, sekitar jam setengah 3 pagi ya. Kalau semisal ada suara ayam berkokok, aku minta maaf ya, karena aku memang nggak ada waktu bikin konten gitu. Kalau nggak bikin jam-jam seperti ini gitu, oke. Oke, di kali ini untuk yang mantan, karena yang mantan kemarin belum, dan banyak yang nanya-nanya di Instagram, banyak yang DM gitu, yang buat mantan gimana nih yang di April. Nah, makanya aku akan buat yang mantan di sini, oke. Aku mohon sambil dibayangin wajah mantan kalian, teman-teman. Aku mau tahu bagaimana kelanjutan kalian dan mantan kalian di April 2021 ya. Kelanjutan kalian dengan si mantan, kelanjutan hubungan kalian dan si mantan di sepanjang bulan April 2021 ya. Oke, kurasa udah di sini. Aku cukup ambil masing-masing 3 kartu aja ya buat kalian pilih di sini. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Sambil memilih, ku kasih tahu ini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kalian yang ketarik. Atau bahkan bisa jadi energi kalian tidak ketarik sama sekali ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Berarti memang bukan energi kalian gitu loh, oke. Aku sengaja nggak mau kasih benda di atasnya, tentunya aku punya alasan ya. Kalaupun ini cocok, energi kamu itu kecil sekali. Sekali lagi, kalaupun cocok, energi kamu kecil sekali ya. Atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok. Mending kalian sama aku konsultasi pribadi ya. Di sini ada harga murah banget ya, dari harga 60.000 aja kamu udah bisa konsultasi dengan saya. Langsung aja chatting di WhatsApp aku untuk pendaftaran 0822 3439 0339. Karena harga 60.000 ini tidak selamanya. Sekali lagi, karena harga 60.000 ini tidak selamanya. Jadi ini aku berkompromi ya dengan keadaan perekonomian Indonesia, keadaan perekonomian masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Makanya aku kasih harga segini. Padahal harga pasar ya 60.000, harga pasar itu minimal ya 360.000. Itu bisa call di sini. Anda dengan saya 60.000 aja ya, karena harga pasar rata-rata ya, kamu konsultasi tarot itu dengan via telepon itu minimal ya, paling murah itu 360.000, rata-rata seperti itu. Dan ini harga 60.000 aja nih, makanya aku nggak akan berlaku selamanya gitu. Nanti akan ada masanya dimana aku merasakan aku udah cukup membantu, karena di sini aku niatnya membantu, makanya aku kasih harga murah banget ya. Kurasa udah milihnya. Oke, bagaimana kelanjutan hubungan kalian buat kalian yang pilih nomor 1 di sepanjang bulan April 2021 dengan si mantan? Akankah si mantan hubungin kalian, kemudian balikan, atau memang gak ada gitu ya? Oke. Oke. Ada kartu The World, The High Priestess, Seven of Swords. Kalau di lembaran ini saya melihatnya kandasnya hubungan kalian ya dengan pasangan kalian di sini yang sudah menjadi mantan, maksudnya itu karena di sini kalian hanya sebagai hiburan. Kurasa dia sudah punya pasangan ya. Sekali lagi, kurasa ini orang sudah punya pasangan ya, atau bahkan beberapa dari mantan kalian di sini memang sudah punya istri atau pasangan sah seperti itu ya. Kalau kamu tanya kira-kira selama ini dia ingat nggak sama aku, kurasa ingat ya, kurasa ingat.
Jadi kalau semisal kamu bertanya kira-kira dia bakal ngubungi aku nggak, saya tidak melihat siapa yang ngubungi duluan di sini, tapi kurasa akan ada komunikasi kalian di bulan April, ya. Karena di sini aku hanya menarik ke sepanjang bulan April, ya. Jadi hanya sebulan itu, oke. Kurasa akan ada komunikasi di antara kalian di sepanjang, enggak sih, kalau berkata di sepanjang bulan April enggak, maksudnya ada komunikasi di bulan April, tapi komunikasi itu hanya apa ya, 1-2 kata itu aja gitu loh, atau 1-2 kalimat aja gitu loh. Kurasa nggak akan ada komunikasi lagi gitu, tapi akan ada komunikasi, walaupun komunikasi itu sangat-sangat datar ya, tidak seperti yang kamu harapkan. Karena saya melihatnya kamu berharap komunikasi dengan dia berjalan dengan sangat lancar, ya kan, itu harapan kamu. Tapi realnya ya dia hanya sekedar seperti tanya kabar dan sangat-sangat datar di sini ya, tidak mengarah pada hubungan gitu loh. Oke. Tapi kalau semisal kalian di sini pergerakannya maju, artinya kamu yang mau maju di sini dari obrolan gitu. Misalnya kamu bingung gitu ya. Wah, kenapa nih? Ini kayaknya mau apa? Komunikasi dengan aku kayaknya mau terhenti nih gitu loh. Wah, aku kudu punya topik lagi nih yang harus dibicarakan sehingga aku sama dia panjang komunikasinya gitu. Dengan maksud saya ingin kembali dekat lagi sama dia, kali aja ada hubungan lagi. Kurasa akan ada ya. Jadi kalau kamu ada usaha dari kamu yang seperti aku katakan barusan, jadi kamu mencari cara untuk ada topik lagi sebagai pembahasan, sebagai obrolan, pembicaraan di antara kalian gitu ya, agar tidak putus komunikasi. Kurasa bisa diusahakan di sini. Kalau kamu bertanya, Kak, kalau semisal aku usahakan nih Kak di bulan April, kira-kira bakal bisa nggak Kak hubungan lagi sama dia? Kurasa ada potensi hubungan lagi di bulan April ya. Tapi kalau misalnya kamu tanya, kira-kira hubungan aku sama dia bakal lancar nggak Kak? Nggak, tidak akan lancar di sini. Contoh nih misalnya kalian udah balikan lagi gitu ya. Itu pun kurasa romantisnya itu hanya paling paling lama itu berlangsung selama seminggu gitu loh, paling lama berlangsung selama seminggu. Kurasa setelah itu kalian akan hambar lagi dan tiba-tiba dia akan hilang lagi gitu loh, gitu sih ya. Komunikasi nggak akan lancar lagi, tiba-tiba dia akan hilang gitu. Saya tidak melihat di sini bagaimana Kak kedepannya aku sama dia gitu, saya nggak melihat itu. Saya hanya melihat di sepanjang bulan April ya. Jadi di bulan April itu kurasa paling lama seminggu doang kamu, kalau kamu balikan sama dia maksudnya ya, karena ini ada potensi balikan di bulan April, tapi dengan syarat kamu yang mengusahakan di sini. Karena kalau kamu malu-malu, gengsi, kamu menjunjung harga diri kamu, ini nggak bakalan maju di sini orang ini. Tapi kalau kamu yang maju duluan di sini gitu, dan kamu yang berusaha di sini, akan ada potensi bisa kembali hubungan. Tapi hubungan itu sekali lagi paling lama berjalan selama seminggu, dan itu nggak akan lama lagi, tiba-tiba dia akan hilang lagi. Mungkin di pekan kedua, 3, 4 dia hilang gitu. Atau kamu jadian lagi selama seminggu di pekan kedua April, kemudian di pekan ketiga 4 kalian nggak ada komunikasi lagi gitu ya. Kalaupun kamu masih ada komunikasi di minggu ketiga, minggu keempat April, kurasa akan sehari 2 hari aja gitu ya. Gitu aja sih, pokoknya di sini sangat-sangat tidak lancar ya. Komunikasi sangat tidak lancar di sini. Oke. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kamu di sini gengsi ya, kurasa ini tidak akan ada potensi balikan gitu. Kalau kamu gengsi ya. Makanya syarat kamu bisa balikan sama dia yang aku bilang tadi. Ya memang kamu yang berusaha di sini. Memang harus kamu yang lebih berusaha di sini. Karena kalau kamu tanya, ini orang ada pemikiran serius nggak Kak sama aku? Kurasa nggak ya. Kurasa ini orang nggak akan serius sama kamu, dan dia lebih mempertahankan rumah tangganya. Karena di sini sebagian besar tidak sekedar punya pacar aja, tapi udah punya pasangan sah gitu loh. Oke. Kalau kamu nggak percaya, ini akan aku ambil kartu-kartunya di sini ya, sebagai bukti dari omongan aku tadi ya.
bahwa kamu di sini ya, selama ini kamu hubungan sama dia ini memang dari awal sudah nggak niat serius sama kamu. Jadi di sini hanya sekedar penghibur aja. Contoh, misalnya dia lagi bermasalah nih sama si istri. Tiba-tiba si istri suka ngomel-ngomel, marah-marah, pokoknya ada masalah lah di rumah tangganya. Barulah dia tuh kan stres kan dia. Barulah dia ngubungin kamu. Nah, sekedar itu doang gitu loh di sini. Nggak ada niatan dia tuh bakal menceraikan istrinya, kemudian dia bakal menikahi kamu, kurasa nggak di sini gitu loh. Oke. Tapi kan di sini aku hanya ngebahas April toh. Kalau kamu nggak percaya ya, saya akan tarik di sini ya. Bagaimana di bulan April kalian di sini, oke? Apakah ada potensi hubungan gitu, terus ngajak balikan gitu sih dia, atau pokoknya intinya kalian balikan gitu, gimana di bulan April ini ya? Di bulan April kalian di sini apakah ada potensi kembali? Nah kan di bottom of the deck ini ada kartu Two of Wands di sini. Ini tidak ada potensi kembali karena ini ada kartu King of Cup di sini ya. Jadi kamu yang harus berusaha di sini, King of Cup di sini. Jadi kalau misal kamu di sini nggak berusaha, potensi kembali nggak ada. Tapi King of Cup ini juga mengatakan bisa kembali karena ada Two of Wands di sini. Karena Two of Wands ini kamu sama pasangan sahnya ya. Artinya bisa kembali sama kamu, tapi kamu yang berusaha di sini. Nah ya, dua kartu ini betul kan yang aku bilang tadi, harus kamu yang berusaha di sini. Oke. Saya akan membandingkan ya perasaan cinta dia selama ini kepada kamu ya, perasaan cinta orang mantan kamu tersebut ya teman-teman kepada kamu selama ini bagaimana. Oke. Nah, lihat ini kartu istrinya di bottom of the deck. Di kartu ini Queen of Wands ya. Ini dia lebih berat kepada istrinya di sini. Ya, kepada kamu sekedar kalau dia lagi bermasalah sama istrinya atau lagi ada masalah di keluarganya, perekonomian lagi nggak baik, bla bla bla, dia barulah ngubungin kamu. Jadi sekedar hiburan aja kamunya, yang aku bilang tadi. Ya, dia tetap berat sama istrinya di sini. Ini istrinya ya. Tapi kalau kamu yang nonton video aku di sini, kamu cowok ya, yang sekali lagi, kalau semisal yang nonton aku di sini cowok ya, berarti suaminya ya, dia masih berat kepada suaminya gitu loh. Oke. Tuh kan. Jadi hubungan kamu dulu masih hubungan komunikasi kalian kan naik turun ya. Hubungan kamu naik turun. Jadi nggak melulu romantis. Gimana nggak melulu romantis, orang sama kamu memang di sini hanya sekedar hiburan, dan dia bagaimanapun terus mau memperjuangkan rumah tangganya di sini dan pasangan sahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi di bulan April, nah Three of Cup ya, Three of Cup di sini ini pasangan sahnya. Oke. Queen of Swords. Jadi di sini sudah ada pemikiran matang gitu di sini ya, bahwa bersama kamu itu hanya sekedar hiburan, dan bisa suatu nanti akan dia tinggalkan kamunya gitu, bahwa meninggalkan kamu adalah sesuatu jalan yang terbaik gitu loh. Jadi nggak lantas ada di pikiran dia bakal menikahi kamu bla bla bla, nggak di sini ya. Nah ini udah punya anak ya di sini, ada yang punya anak di sini. Oke. Ya teman-teman, seperti itulah hubungan kamu dan si mantan ya di bulan April. Jadi ada potensi ya, komunikasi lagi, bahkan ada potensi hubungan dengan syarat kamu yang maju di sini, dengan syarat kamu yang berusaha. Tapi hubungan itu nggak akan lama. Oke. Kurasa akan berakhir lagi di pekan ketiga atau pekan keempat bulan April. Teman-teman, bagaimanapun ini general reading ya, bisa saja ini bukan energi kamu. Kalaupun ini resonate, kecil sekali energi yang ketarik gitu. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini ada harga murah banget, 60.000 aja. Kamu udah bisa konsultasi dengan aku, telepon versi WhatsApp ya. Langsung hubungi di nomor ini, WhatsApp aku ya. Ini WhatsApp loh ya, untuk pendaftaran chatting ya, jangan telepon, oke? Ingat, harga 60.000 ini tidak berlaku selamanya, karena aku masih mau berkompromi. Makanya sampai aku tulis harga seperti ini, karena
rata-rata ya harga pasar itu nggak segini harganya. Minimal harga telepon itu 360.000 itu harga pasar. Dan ini 60.000, murah banget. Makanya sampai aku kasih tulisan kayak gini ya, karena ini hanya ya entah sampai kapan. Pokoknya nggak akan selamanya. Oke. Kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn ya. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana hubungan kalian dan mantan kalian di sepanjang bulan April tahun 2021. Ini ada kartu Page of Swords, Four of Pentacles, Three of Cups. Kalau ini sih beda dengan nomor 1 tadi. Ini kayak orang kebingungan ya posisinya. Ya. Mantan kamu nih kayak orang kebingungan. Jadi kalau misalnya kamu tanya kira-kira hati dia itu sebenarnya berat kepada siapa ya Kak? Karena ini ada kartu Three of Cup ya teman-teman ya. Berarti kalau Three of Cup di sini kan berarti ada perempuan lain atau ada laki-laki lain. Jadi kalau kamu tanya sebenarnya mantan aku itu lebih berat kepada siapa ya Kak? Lebih berat kepada aku kah atau kepada atau kepada orang ketiga kah? Tidak, dua-duanya ya. Makanya aku bilang tadi ini kayak orang kebingungan. Jadi dia masih belum menemukan hati yang pas belum bertemu dengan seseorang yang pas di hati dia. Termasuk kepada kamu sekalipun ini belum, teman-teman, belum. Kalau kamu tanya sama aku dia waktu masih komit sama aku Kak ya, pernah nggak Kak terbesit di pikiran dia untuk hubungan serius jangka panjang bersama aku? Iya, pernah sejauh itu, bahkan yang dia harapkan ya pernikahan dengan kamu. Tapi kalau kamu tanya cinta, kurasa orang ini berhubungan sama kamu, komit sama kamu bukan karena cinta, tapi karena dia melihat kondisi finansial kamu di sini atau pekerjaan kamu yang dirasa cukup aman lah untuk berumah tangga. Jadi sekedar itu doang ya. Tapi orang ini tipe orang yang sangat besar egonya, sangat besar gengsinya. Kenapa? Karena aku dapat kartu Four of Pentacles di sini ya. Jadi walaupun di pikirannya ya ingin menikah dengan kamu yang aku bilang tadi, panjang lebar tadi, tapi dia nggak akan pernah ngomong sama kamu, apalagi posisi kalian saat ini udah putus gitu. Jadi nggak akan ngomong yang sebenarnya gitu. Tapi kalau kamu tanya sama aku, kira-kira ada potensi bakal menghubungi aku nggak Kak? Ada sih, ada potensi. Bahkan kalau semisal kamu duluan sekalipun ya yang menghubungi dia, aku rasa akan ada respon baik ya. Karena memang ini orang memang pengen menikah sama kamu, cuman bukan atas dasar cinta, tapi pertimbangan finansial di sini, pertimbangan pekerjaan kamu di sini. Tapi karena ini orang yang ku bilang tadi ya, ada rasa ego yang cukup tinggi, gengsi yang cukup tinggi, walaupun ini menghubungi kamu ya, karena ini ada potensi menghubungi kamu di bulan April. Karena aku di sini kan tarik energi kan untuk di bulan April, di sepanjang bulan April ya kan. Ada potensi si dia ini bakal menghubungi kamu di bulan April, tapi komunikasi itu sangat datar di sini. Ya, sangat-sangat datar. Pasti di pikiran kamu ini paling dia cuman pengen tahu kabar aku aja, paling ini orang udah bosan sama aku. Pasti kamu berpikiran seperti itu. Padahal apa ya, ya kalau perasaan sih memang enggak sih ya. Tapi memang ini orang nggak mau ngobrol dengan kalimat yang terlihat bahwa takut ini loh, takut apa namanya, takut kamu ya, di pikiran kamu itu ada pemikiran atau ada interpretasi si dia ini, wah ini pasti ini orang nggak bisa nih lupain aku, makanya dia ngubungin aku. Nah dia nggak mau ada interpretasi demikian di pikiran kamu, dia nggak mau kayak gitu. Jadi kalaupun yang ku bilang tadi ini ada potensi menghubungi kamu, dia akan datar nih kalimatnya ya, akan datar. Padahal di pikiran dia tuh pengen nikah sama kamu loh di sini. Ya kalau kamu tanya ya, ini pengen pernikahan sama kamu karena ini ada kartu Three of Cup ya. Ya pengen pernikahan sama kamu di sini. Tapi pernikahan itu karena dia melihat kondisi finansial kamu atau kondisi pekerjaan kamu, atau mungkin kamu cukup baik secara finansial, mungkin orang tua kamu cukup baik secara finansial. Saya kan nggak melihat sejauh itu ya. Pokoknya intinya di sini melihat dari segi materi lah ya, bisa materi, bisa pekerjaan kamu gitu loh di sini ya. Oke.
Jadi itu yang buat alasan di pikiran dia itu kayaknya apa ya, kayak cocok banget gitu, kayak iya banget gitu ya mau nikah sama kamu, kayak mau banget gitu ya gitu. Tapi ini bukan bukan murni karena cinta loh orang ini ya, apalagi jelas ini ada kartu page of sword di sini. Nah, berbicara three of cup di sini berarti kan ada orang ketiga kan. Kalau kamu tanya kira-kira saat ini dia lagi bersama orang ketiga kak, iya, sedang jalan bersama orang ketiga. Kalau kamu tanya orang ketiga ini orang baru atau orang lama kak, orang lama ya, orang lama di sini. Orang ketiga ini mantan ya, kurasa mantan ini sebelum sama kamu, atau bisa jadi memang setelah putus dari kamu dia punya pacar, kemudian putus sebentar, bisa pokoknya sempat jadi mantan ini orang ya, sempat jadi mantan yang kemudian balik lagi nih sama mantan kamu gitu ya. Kalau kamu tanya bagaimana kak perasaan hati mantan aku kepada orang ketiga itu, ya aku rasa yang aku bilang tadi ya di sini. Tapi kalau di sini ya saya melihatnya yang menyakiti justru mantannya itu ya, mantannya mantan kamu yang menyakiti di sini. Jadi hancurnya hubungan mereka di sini karena memang ada pihak ketiga, karena di sini kan three of cup ya kan. Nah di tebaran ini juga menggambarkan cerita dia dan si mantan gitu. Jadi awal mula mereka itu berpisah karena pertengkaran akibat orang ketiga. Kurasa yang menghadirkan orang ketiga adalah mantannya mantan kamu ya. Semisal mantan kamu bernama Arnold ya. Dulu Arnold itu punya mantan bernama Michelle misalnya. Nah, Michelle itu pernah menyakiti Arnold dengan menghadirkan orang ketiga. Nah, itu yang membuat pertengkaran hingga putus sampai dia hubungan sama kamu, atau memang setelah putus dari kamu ya dia pacaran sama Michelle, kemudian sempat putus sama Michelle, balikan lagi sekarang gitu loh. Nah, itu karena si Michelle di sini menghadirkan orang ketiga, ini yang membuat nggak sembuh rasa sakit hatinya kepada Michelle. Cuman ini mencoba aja, yaudah deh aku jalani aja sama si Michelle, tapi luka hati ini belum sembuh teman-teman gitu. Nah, itu yang membuat semakin nggak ada rasa sama si Michelle, tapi dijalani gitu loh di sini. Tapi kayak niat nggak niat di sini menjalani hubungan sama si Michelle atau sama orang ketiga ya. Niat nggak niat di sini. Ibaratnya contoh nih, misalnya ada telepon, ada obrolan, ada chat dari si Michelle, itu harusnya kan seneng ya kalau ada chatting, telepon dari pasangannya. Ini biasa aja gitu teman-teman, biasa aja di sini. Makanya aku bilang tadi dari awal ini kayak orang kebingungan nih, beda dengan tebaran nomor satu tadi ya, nomor satu ini ya beda ya. Kalau ini hatinya itu masih belum tahu kepada siapa gitu. Dia sendiri tidak ada rasa cinta yang mendalam buat satu orang, nggak ada. Hati dia masih goyang, kepada kamu goyang, kepada orang ketiga pun goyang di sini gitu loh. Oke. Jadi itu sih asmara kalian di bulan April bersama si mantan, ada potensi komunikasi di sini ya. Tapi kalau kamu tanya kira-kira bakal ada potensi hubungan kak, kurasa enggak. Kalau hubungan ya kurasa enggak. Terkecuali kamu ya, terkecuali kamu yang berusaha, hampir sama dengan nomor satu tadi ya. Jadi kalau misalnya mau komit itu kamu yang berusaha, sama kan nomor satu ya. Jadi yang nonton aku di video aku ini yang berusaha gitu loh. Tapi sih vice versa sih di sini ya. Cuman kalau ada tebaran di sini kamu yang berusaha gitu. Makanya teman-teman bila kamu nggak ingin energi kamu itu nggak kebolak-balik, mending sama aku konsultasi pribadi aja ya. Karena kalau di sini terbolak-balik energi, itulah kelemahan versi YouTube gitu ya. Cuman kalau di tebaran di sini ini menggambarkan ya kamu yang harus berusaha. Makanya tadi aku bilang sama kamu, ini orang gengsinya gede ya, egonya gede, padahal ini orang ngarep banget pengen nikah sama kamu loh. Tapi potensi ini berpotensi balikan ya, berpotensi komit lagi apabila kamu yang berusaha di sini justru. kan aneh kan ya kan, padahal dia pengen nikah sama kamu, tapi harus kamu yang berusaha kalau mau komit gitu loh. Saking gengsinya dia, saking egonya dia di sini. Ini loh kartu ego ya, Four of Pentacles di sini. Kartu ego ini ya. Gitu sih teman-teman. Cuman kalau misalnya kamu bertanya kira-kira di bulan April ini bakal ada potensi komit lagi nggak kak? Kecil di sini ya. Potensi untuk komit lagi di bulan April ini sangat-sangat kecil dan lebih pada tidak ada
tidak ada potensi balikan. Beda dengan nomor 1 tadi, itu ada potensi. Tapi kalau di sini, walaupun di sini ada potensi balikan, tapi tidak di bulan April. Sekali lagi, walaupun di sini ada potensi balikan, walau dengan tanda kutip atau syarat ya, kamu yang berusaha ya agar kembali komit kalian, tapi tidak di bulan April ya. Kurasa di bulan April ini pada akhirnya tidak hanya kamu yang tidak hanya si dia yang ego dan gengsi, kamu pun juga ego dan gengsi deh di bulan April ini ya. Kurasa kayak gitu, kurasa dua-duanya sama-sama gengsi di sini ya, di April ini ya, nggak ada potensi balikan nih. Entahlah Mei, Juni, nanti aku akan update lagi, oke? Pokoknya terus ikutin konten-konten aku gitu loh, oke? Jadi begitulah ya, ada potensi komunikasi lagi di antara kalian, tapi komunikasi ini nggak akan lancar ya. Kurasa akan ada masa dimana nanti berakhir juga komunikasi itu gitu loh ya. Tapi lebih lama dibanding nomor 1 tadi, lebih lama ya. Kalau aku kasih gambaran mungkin selama 2 minggu kamu sama dia lancar komunikasinya, di sisa 2 minggu berikutnya itu sudah sangat-sangat jarang gitu loh. Nah gitu ya. Dan kalau potensi kembali kurasa enggak di bulan April, tapi ini berpotensi kembali, entah di bulan apa ya. Oke. Bagaimanapun in general reading, bisa saja ini bukan energi kamu. Kalaupun ini resonate ya, kecil sekali ke resonatannya ya, bahkan bisa jadi ini sama sekali tidak resonate ya. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu gitu loh. Makanya kalau nggak cocok jangan dipaksa untuk cocok ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini ada harga murah banget dari harga 60.000 aja. Langsung chatting di WhatsApp aku untuk pendaftaran. Karena harga 60.000 ini tidak selamanya. Karena ini aku masih mau berkompromi dengan masyarakat Indonesia yang sedang dilanda COVID-19 ya. Karena harga pasar itu minimal paling murah itu 360.000 ya selama 30 menit untuk komunikasi untuk konsultasi telepon. Nah, ini aku cuma 60.000 loh. Ini murah banget. Ya. Jadi di sini aku masih berkompromi dengan perekonomian Indonesia dan masyarakat Indonesia gitu, oke? Oke, kamu di sini dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Oh ya, kamu dealing semuanya di sini kecuali Aries, Leo, Sagittarius. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 3 di sini. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian di sepanjang bulan April dengan si mantan ya? Queen of Pentacles, Ten of Swords, Seven of Wands. Kalau ini sih beda cerita lagi ya, sangat-sangat berbeda malah dengan di nomor 1 dan nomor 2. Karena saya melihatnya di sini selama menjalani hubungan sama kamu itu sama sekali tidak pernah serius gitu sama kamu, teman-teman ya. Kalau kamu tanya sebenarnya hubungan aku sama dia tadinya Kak apa ya, tidak ada pihak ketiga atau gimana. Ada sih pihak ketiga, tapi pihak ketiga ini justru kamu gitu loh ya. Saya melihatnya justru kamu sebagai orang ketiga ya, karena si dianya di sini bisa dikata 90% atau 80% sudah punya pasangan sah. Jadi tidak sekedar pacar aja, kalaupun ini ada yang masih pacaran, karena bagaimanapun kan ini kan general reading ya kan. Jadi nggak semuanya udah berumah tangga, tapi pasti ada yang menikah, ada yang masih lajang ya, atau sekedar pacaran. Nah, kalaupun ada seperti itu, kecil energinya, karena ini general reading ya. Jadi sebagian besar dari mantan kamu tersebut udah punya pasangan sah gitu loh di sini ya. Ya atau kalau enggak ya nikah siri, pokoknya istri lah kayak gitu. Jadi istri siri atau suami siri gitu lah. Pokoknya pernikahan kayak gitu ya, bukan sekedar pacaran hubungannya gitu. Tapi sih sebagian besar bukan siri tapi sah di sini ya. Sah di sini karena aku dapat Seven of Wands sih di sini ya. Sebagian besar ini nikah sah di sini. Sebenarnya dia sangat mencintai istrinya kok atau suaminya kok. Cuman karena di sini apa ya?
istrinya ini merasa, kalaupun ini posisi perempuan ya, maksudnya pasangan dari mantan kamu ini perempuan, kalaupun pasangannya perempuan atau seorang istri, tapi seperti mendominasi gitu loh, seperti kayak kayak pengatur gitu teman-teman, karena Queen of Pentacles di sini ya. Karena memang di sini saya melihatnya pasangannya itu lebih menghasilkan uang dibanding mantan kamu, ya. Sekalipun mantan kamu di sini posisinya seorang suami atau laki-laki, ya, yang seharusnya dia yang lebih besar penghasilannya, ini malah justru istrinya yang jauh lebih besar secara finansial gitu ya, secara penghasilan. Makanya kayak merasa berkuasa si istri. Nah, sifat keras seperti itu ya yang nggak disuka oleh mantan kamu. Nah, itu sebagai alasan ya si dia ini berselingkuh dengan kamu, teman-teman. Makanya kalau saya kasih nasihat, kamu yang memilih nomor 3 di sini, jangan terlalu berharap orang ini kembali sama kamu, ya. Karena sama sekali nggak ada niatan di pikiran si dia selama ini ya untuk menikahi kamu atau menceraikan istri sahnya, itu nggak ada sama sekali di pikirannya gitu loh, ya. Jadi kalau kamu tanya kira-kira Kak di bulan April ada potensi nggak Kak si dia bakal menghubungi aku, kurasa nggak. Apalagi balikan ya, di bulan April pun nggak ada potensi sama sekali di sini. Dia ini walaupun ini merasa kadang kurang suka ya dengan wataknya istrinya, tapi ini orang kayak benalu, dia nggak bisa hidup tanpa istrinya atau pasangan sahnya lah kayak gitu. Kenapa? Karena secara finansial dia kalah dari pasangan sahnya, dia kayak bergantung hidup gitu loh. Makanya itu yang aku bilang jangan terlalu berharap sama orang ini. Tapi di bulan April aku melihatnya nggak akan ada potensi nih komunikasi kamu sama dia, apalagi balikan nggak ada ya. Ya nggak ada di sini, nggak ada potensi di sini. Itu sih. Mohon maaf teman-teman, aku nggak bisa berlama-lama buat kamu yang pilih nomor 3 karena aku pakai HP Samsung, nggak bisa lebih dari 33 menit gitu loh. Buat kamu yang ingin konsultasi sama aku, langsung aja WhatsApp aku di nomor ini ya, chatting ya. Sekali lagi, bagaimana Kak di bulan April? Kurasa nggak akan ada cerita ya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, nggak akan ada cerita, baik cerita komunikasi apalagi hubungan nggak akan ada di sini. Ya. Dia tetap lebih mempertahankan rumah tangganya di sini. Walaupun kamu berharap kira-kira aku sama dia bakal jodoh nggak Kak? Kurasa nggak. Ya, nggak akan ada jodoh di sini. Saya di sini tidak mendahului Tuhan. Saya hanya meramal ya. Kalau di kartu tarot di sini, ini potensi jodoh kamu sama dia kecil sekali ya, karena ini orang bergantung hidup kepada pasangannya gitu loh. Oke, teman-teman. Kamu dealing dengan Gemini, Libra. Kamu dealing semuanya kecuali Cancer, Scorpio, Pisces. Oke? Bye.